Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita masuk ke pertemuan yang ke-14 ini ya. Kita akan gunakan untuk membahas latihan soal tentang bab 8 kemarin, yaitu ellipsoida, hiperboloida, dan paraboloida. Sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, supaya kita diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa, dipersilahkan. Baik, tadi sudah saya minta untuk mengerjakan latihan soal ya, ada 2 soal yang saya berikan. Itu saya ambilkan dari file materi bab 8 kemarin, nomor 7, nomor 2 sama nomor 7. Semoga Anda sudah mencoba, ini kita bahas bersama. Jadi triknya begini ya, maksudnya sebenarnya tanpa Anda harus mengingat-ingat atau menghafalkan langkah-langkahnya, Anda juga bisa untuk yang penting paham alur logikanya gitu ya. Jadi yang diberikan di situ adalah ini ya, hiperbola dengan persamaannya seperti di papan itu, depan itu. Jadi diputar mengelilingi sumbu apa tadi ya soalnya ya? Halo? Soalnya tadi diputar mengelilingi sumbu apa? Sumbu Pak. Sumbu? Halo? Z, Pak. Sumbu Z? Iya, Pak. Ya. Jadi langkah pertama kita selalu mengambil titik gitu ya. Pokoknya ambil saja titik. Ambil titik T yaitu X0, Y0, Z0 karena kita mengambil titiknya di ruang dimensi 3. Nah, kalau kita ambil titik T, X0, Y0, Z0, titik T ini pada hiperbola ini, sehingga nanti dia akan memenuhi persamaan ini. Samaannya apa? Jadi X0 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian Z0 per 144 kurangi di kuadrat per 25 sama dengan 0. Ini 0, sorry. Nah, langkah kedua, ya kalau kita gambarkan kira-kira begini. Kita pertama punya hiperbola di Y dan Z. Ini X, ini Y, ini Z. Berarti sumbu transversnya di sumbu Z. Ini ya. Ini berarti A-nya 12, ini 5. 12, 5. Kira-kira begini. Kalau kita gambar kira-kira hiperbolanya mungkin seperti ini ya. Nah, kemudian kita mengambil sebuah titik T pokoknya sembarang di sini. T ini punya koordinat X0, Y0, Z0. Nah, kalau ini kita putar mengelilingi sumbu Z, berarti ini mengelilingi sumbu Z ini, maka T-nya ini akan membentuk lingkaran. Titik T ini akan membentuk lingkaran. Nah, lingkarannya ini punya persamaan apa? Nah, jadi kalau T diputar mengelilingi sumbu Z, sebenarnya yang kita putar itu semuanya, semua bidang ini diputar sebenarnya. Hiperbola ini semuanya diputar, tapi maksudnya kita hanya mengambil T saja sebagiannya untuk mempermudah nanti pengerjaannya. T-nya punya persamaan apa lingkarannya itu? Dia persamaannya berarti X kuadrat ya, plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat gitu ya. Nah, perhatikan di sini yang tetap adalah karena dia diputar mengelilingi sumbu Z, Z-nya tetap yaitu Z sama dengan Z0. Z-nya tidak berubah.
Jadi kedudukan Z itu selalu di sini. Jadi dia selalu di sini. Ini Z sama dengan Z0. Tingginya ini Z sama dengan Z0. Nah, kalau titik ini kita putar mengelilingi sumbu Z begini, yang berubah-ubah itu adalah X0 dan Y0-nya. Jadi saat di sini mungkin X0-nya mungkin 2, Y0-nya 2, misalkan ya. Nanti di sini dia berubah lagi, X-nya semakin kecil berarti 1, Y-nya turun, misalkan ya 1 gitu. Di sini nanti mungkin setengah, setengah dan sebagainya gitu ya. Tapi Z-nya tidak berubah, dia kedudukan ketinggiannya tetap di titik Z sama dengan Z0 itu. Itu maksudnya kenapa Z sama dengan Z0, karena letak ketinggian lingkaran ini di situ aja, berhenti di situ aja. Sedangkan yang X dan Y-nya itu berubah-ubah mengelilingi lingkaran ini, gitu ya. Makanya di sini fix Z sama dengan Z0. Nah, karena Z sama dengan Z0, ini kalau kita melakukan nanti eliminasi gitu ya, kita melakukan eliminasi persamaan di atas, kita akan peroleh yang pertama tentunya karena Z sudah sama dengan Z0, kita tinggal punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat. Nah, kemudian di atas ini kita mengambil titik T X0 Y0 Z0. Perhatikan di sini, apa namanya? Di parabolanya itu posisinya berada pada bidang YOZ kan ini. Ini pada bidang YOZ. Sehingga X-nya 0. Maka X0-nya juga 0 di sini, maka di sini X0-nya juga menjadi 0, maka ini berubah nanti menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Y0 kuadrat ya. Karena ini X0-nya 0. Nah, kalau sudah begitu, tinggal kita mencari Y0 kuadrat ini apa gitu ya. Perhatikan di sini, berarti persamaan yang atas tadi ini kita ubah menjadi Y0 kuadrat. Sehingga kita akan punya ini dulu aja biar Anda nggak bingung. Y kuadrat sama dengan Y0 kuadrat per 25 itu ya. Berarti Y0 kuadrat itu sama dengan 25 per 144 kali Z0 kuadrat. Itu ya. Ini Y0 kuadratnya. 25 per 144 kali Z0 kuadrat. Nah, ini kita masukkan ke sini, kita substitusi ke sini. Sehingga kita akan memiliki X kuadrat per Y kuadrat itu sama dengan 25 per 144 kali Z0 kuadrat. Itu ya. Ini saya hapus gambarnya, tapi hanya untuk ilustrasi saja. Mau saya gunakan untuk menulis jawabannya. Nah, dari sini, dari persamaan yang terakhir ini 25 per 44, ini kita gunakan semacam kali silang gitu ya. Sehingga nanti 25 menjadi pembaginya ini. Kita akan punya X kuadrat per Y kuadrat plus Y kuadrat per 25 sama dengan Z0 itu sama dengan Z di sini, Z0 sama dengan Z. Sehingga Z0-nya ini bisa kita ganti Z kuadrat gitu ya. Ini menjadi Z kuadrat per 144. Ya, karena persamaan itu nanti pakai sama dengan 1 gitu ya, apa namanya? Persamaan umumnya itu formatnya pakai yang sama dengan 1 itu, maka ini kita ubah ke dalam satu ruas, jadi menjadi X kuadrat plus Y kuadrat per 25 plus Z kuadrat per 144 sama dengan 1. Ini jawabannya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat per 25 ditambah Z kuadrat per 144 sama dengan 1. Nah, ini jawabannya sama dengan punya Anda apa enggak? Halo? Ada yang sudah mencoba mengerjakan tadi? Z-nya nggak amin toh, Pak? Oh, sorry mas.
Ini pindah ke sini min ya mas ya, sorry maaf. Nah gini, minus. Sama kayak Anda? Sama Pak. Sama semua? Pak. Boleh. Ada yang salah ya? Oh ini satunya, mohon maaf. Ini satu kan? Ini satu di sini. Ini satu, berarti ini ada satunya di sini ya. Ini berarti dia mau begini. Kuadrat. Ini satu min ini, gitu ya. Berarti y0 kuadrat itu ini, mohon maaf. Tadi Pak, ini saya salah tulisan, saya tulis 0. Ini berarti harusnya kan 144 kali 1 min y0 kuadrat per 25. Ini ya harusnya. Mohon maaf. Ini 144 dikali 1 min y0. 1 plus saja ini ya. 1 plus ini. Yang pindah itu mana sih? Oh, mohon maaf, gini, saya tahukan kembali lagi. 1 supaya jadi y0 kuadrat. Ini ke sini, satunya ke sana. Berarti ini justru malah ini ya. Ini min 1 sama dengan ini gitu ya. Kita ini coba dalam bentuk y0 kuadrat. Jadi kalau y0-nya pindah ke kanan kan positif. Ini pindah ke kiri, berarti ini kan z0 kuadrat per 144 plus 1 ya, plus ya. Jadinya y0 kuadratnya sama dengan 25 kali itu 1 plus z0 kuadrat per 144. Ini tadi 25 kali 1 plus z0 kuadrat per 144. Jadi ini 25 kali 1 plus gitu ya. Z pindah ke sini minus, ini sama dengan 1. Betul. Ini sama ya dengan jawaban Anda. Halo? Halo? Izin bertanya Pak, itu enggak Z0 kuadrat per 144 min 1 ya Pak? Yang bagian mana Mbak? Yang Z0 kuadrat per 25 sama dengan Y0 kuadrat per 25 Ini? dengan, iya. Ini harusnya gimana Mbak? Enggak min 1 Pak. Ini plus, oh iya deh, sorry Mbak. Ini pindah ke sini plus, satunya pindah ke sana min ya. Ini min 1. Kalau min 1 berarti nanti posisinya ini berbeda nanti. Terima kasih sudah diingatkan. Ini berarti mendingan gini aja ya, min 1 plus itu ya, z0 kuadrat per 144. Berarti min ya ini ya. Oh, ini min 1 ya. Oh, karena dia min 1, mohon maaf, berarti harus kita balik. Karena nggak boleh sama dengan min 1, harus sama dengan 1. Pindah ruas semua ya, atau kali tanda semua, kalikan minus semua, berarti jawabannya yang benar z kuadrat per 144 min s kuadrat plus y kuadrat per 25 sama dengan 1. Mohon maaf, yang ini. Ini min 1. Terima kasih Mbak, sudah diingatkan Mbak. Itu yang benar ya? Halo? Sama. Yang lain bagaimana? Sama Pak. Sama ya? Sama. Oh, ya. Baik, terima kasih. Ini tadi hati-hati di sini Bang, mohon maaf tadi ya. Kadang nggak teliti sedikit itu repot karena min 1 plus 1 itu jelas beda. Nanti pengaruhnya di belakang sini. Kalau di belakang ini nanti jawaban akhir kita kok minus, berarti harus kita kalikan min 1 semua.
karena harus sama dengan 1 sehingga berubah menjadi ini ya. Kalau sudah sama dengan 1 ya sudah itu. Jadi nanti ngefeknya di sini. Mana bagian yang positif, mana bagian yang negatif. Baik, untuk contoh soal yang pertama ini, yang nomor 2 tadi, sudah jelas? Ada pertanyaan atau tidak? Belum ada, Pak. Nih, belum ada ya. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua, nomor 7 ya. Nomor 7 ini. Saya tulis di papan dulu biar nggak lupa. Baik, itu ya. Jadi soalnya kita diberikan elips dan parabola. Elips persamaannya Z sama dengan 0, S kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Kemudian yang kedua kita punya parabola, persamaannya X sama dengan 0 dan Y kuadrat sama dengan 16Z ya. Ini sederhananya kita pokoknya kuncinya adalah elips digerakkan bla 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 gitu, yang digerakkan adalah elipsnya ini, digerakkan dengan lintasannya adalah parabola. Ini seperti itu. Jadi ini elipsnya digerakkan dengan lintasan parabola. Jadi kalau kita mau lihat ilustrasinya 1, 2, 3, 4 itu sebenarnya hanya penjelasan yang sangat teknis gitu ya. Tapi ide dasarnya sebenarnya kita punya dua buah garis kerucut, satunya adalah elips, satunya adalah parabola. Nah, yang elips ini digerakkan dengan lintasannya adalah parabola. Maka kalau kita punya konsep yang seperti ini, biasanya salah satu di antara puncaknya itu harus menempel pada bidang yang lain. Jadi itu kalau mau kita gambar ilustrasinya gitu ya. Elipsnya terletak pada bidang X, Y berarti. X-nya 5, Y-nya 4. X-nya 5, kira-kira begini. Y-nya 4, berarti 4. Kira-kira elipsnya gini, jadi dia tidur gitu ya. Dia tidur mendatar gini. Terus parabolanya Y kuadrat sama dengan 16Z. Itu berarti yang sama itu Y-nya ya. Yang sama Y-nya dia menghadap ke atas ya berarti. Nah, Y kuadrat sama dengan 16Z. Kalau digambar itu berarti double Y ini ada batas ini ya. Kira-kira nanti begini ya.
Kalau salah mohon saya dikoreksi. Jadi nanti elips ini berarti karena lintasannya adalah parabola, berarti elips ini digerakkannya ke atas gitu. Mengikuti lintasan parabola digerakkan ke atas gitu, nanti semakin ke atas berarti dia akan semakin besar. Apa? Karena puncak yang sini ini semakin ke atas harus semakin mengikuti lebarnya parabola ini. Jadi otomatis semakin membesar elipsnya. Kenapa? Karena dia harus semakin sebangun terus gitu ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana kemarin? Karena fokus di bagian B ini, teknis nomor 2 ini, titik pusatnya selalu tetap pada sumbu Z. Kalau titik pusatnya selalu tetap pada sumbu Z, berarti dia digerakkan searah sumbu Z, naik turun gitu ya. Jadi dia sumbu Z kan ini, atas ini, bawah ini sumbu Z. Berarti elips ini kita gerakkan naik turun, naik berarti ini. Karena parabola itu yang searah ke atas berarti hanya naik saja. Nanti kalau parabola ada atas ada bawah gini, berarti ada naiknya ada turunnya. Kalau itu parabola ya berarti dia hanya mengikuti arah parabola ini saja, ke atas saja. Dan ini pusatnya harus selalu pada sumbu Z. Sehingga nanti kita akan mengambil langkahnya ya, seolah-olah ini ya, atau ini gerakan elips sehingga terletak pada bidang Z sama dengan alfa, gitu ya kemarin ya. Jadi ini kita naikkan ke atas di sini sehingga seolah-olah elipsnya itu di sini. Di sini ini seolah-olah Z-nya sama dengan alfa, gitu ya. Z-nya sama dengan alfa, kemudian X-nya itu di X0, ini sejajar dengan sumbu X, dan Y-nya itu di Y0 gitu ya. Ini sejajar dengan sumbu Y. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa, nanti seolah-olah X-nya di X0 gitu ya, Y-nya di Y0. Nah kemudian setelah itu kita ambil titik di salah satu titik di ini, di elips yang berada pada bidang Z sama dengan alfa, anggaplah di sini gitu ya. Karena lintasan elips itu harus mengikuti parabola ini, X-nya sama dengan 0, berarti titiknya itu bagian X harus 0 gitu ya. X-nya 0, kemudian Y-nya adalah Y0, Z-nya adalah alfa ini berarti. Jadi itu. Jadi nanti ini yang 0 yang mana sih gitu ya. Yang 0 yang mana kita lihat lintasannya kan parabola. Karena lintasannya parabola itu X sama dengan 0, maka di sini titik yang kita ambil di sini adalah X-nya 0. Kemudian Y-nya menjadi Y0, kita ambil dari sini tadi. Z-nya menjadi alfa ini, Z sama dengan alfa. Kenapa? Karena ini kita gerakkan naik pada ketinggian Z sama dengan alfa. Jadi titiknya ini ya. Nah, titik ini pada parabola ini, jadi ambil titik ini. Ambil titik T0 lah, T ya. Pada parabola ini X sama dengan 0, Y kuadrat sama dengan 16Z akan memenuhi apa persamaan? Tinggal dimasukkan sekarang. Titiknya ini kita masukkan pada persamaan ini. Sehingga kita peroleh Z X-nya sudah X0 lagi jelas. Kemudian Y-nya berubah menjadi Y0 di sini. Ini ya. Y ini berubah menjadi Y0, sehingga kita punya Y0 kuadrat sama dengan Z-nya berubah menjadi alfa, sehingga menjadi 16 alfa. Gitu ya. Kalau sudah itu, langkah berikutnya apa? Jadi langkah pertama tadi ya, elips digerakkan. Langkah kedua ambil titik sehingga memenuhi persamaan ini. Langkah ketiga
kita sudah punya Y0 kuadrat, padahal di sini L itu ada Y ada X. Berarti X0 kuadratnya apa? Kita pakai perbandingan ini. X 0 banding Y0 harus selalu sebanding dengan A per B. Ini ya. Karena elipsnya A-nya ada di X ini ya. Nah, sehingga X0 kuadrat per Y0 kuadrat harus selalu sebanding dengan A kuadrat per B kuadrat. A kuadratnya berapa? 25. Y kuadratnya B kuadratnya yang di bawah Y ya 16 ya. Sehingga kita punya X0 kuadrat di sini tinggal Y0 kali silang di sini menjadi 25 per 16 kali Y0. Y0 nya apa? Y0 kuadrat adalah 16 alfa, berarti ini kali 16 alfa. Ini habis, sehingga kita peroleh X0 kuadratnya sama dengan 25 alfa. Jadi kita punya ini, kita punya Y0 kuadrat sama dengan 16 alfa, kita punya X0 kuadrat sama dengan 25 alfa. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah menentukan persamaan elipsnya ini. Elips saat di Z sama dengan alfa, ya. Jadi persamaan elips saat di Z sama dengan alfa menjadi Z-nya itu alfa. Ini yang berarti menjadi apa? X0 kuadrat per 25 ditambah Y0 kuadrat per 16 sama dengan 1. Iya. Kemudian disubstitusikan tuh. Mana langkahnya berikutnya selain? Maaf, saya agak lupa langkah berikutnya. Kalau ini sudah, nah, tinggal di, oh sorry, salah saya, ini ya harusnya X per X0. Bukan X0 per ini ya, maaf. Kalau X0 per 25 sama Y0 per 25 nanti bukan jadi persamaan karena konstan per konstan. Harusnya variabel per konstan ya. Yang atas tetap variabel, yang bawah itu konstan. Nah, jadi ini X0 kuadrat, ini Y0 kuadrat gitu ya. Nah, sedangkan X0 kuadrat dan Y0 kuadratnya bisa kita ganti dengan ini sehingga kita punya nanti X kuadrat per 25 alfa ditambah Y kuadrat per Y0 nya 16 alfa sama dengan 1. Iya. Nah, ini masih ada ini ya, masih ada Z sama dengan alfa. Nah, kemudian karena alfa itu adalah Z, ini bisa kita substitusi dengan Z, kita akan peroleh yang akan menjadi S kuadrat per 25Z ditambah Y kuadrat per 16Z sama dengan 1. Ini semua ruas kita kalikan Z semua, ruas kiri dan ruas kanan, sehingga kita akan punya S kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan Z. Jadi ini adalah persamaan bangun ruang yang terbentuk, luasan putaran yang terbentuk. Jadi dia nanti bentuknya semacam paraboloida berdaun satu, ya. Jadi seperti mangkok gitu ya. Ini semakin ke atas semakin besar, itu nanti bawahnya kecil gitu ya. Ini ya. Jadi persamaannya S kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan Z. Jawaban Anda sama nggak dengan ini? Atau kalau ini ada yang salah, silahkan dikoreksi. Sama, Pak. Sama. Sama, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah, berarti sudah pada paham tentang dua konsep ini. Tapi barangkali
Berarti beberapa orang yang menjawab sudah paham, sudah mengerjakan. Mungkin ada yang lain yang merasa belum paham, ada langkah yang masih bingung. Silahkan bisa Anda tanyakan. Kalau ada pertanyaan, nggak usah sungkan sama temunya yang lain. Temunya memang sudah bisa mengerjakan, tapi barangkali Anda belum bisa. Silahkan. Di PDF itu kan ada itu kan Pak, ada persamaan X0 kuadrat sama dengan 2P lambda. Nah itu nanti di persamaan akhirnya itu menggunakan rumus itu Pak, X kuadrat per 2P lambda tambah Y kuadrat per Y kuadrat per A kuadrat 2P lambda sama dengan 1. Nah, tapi jika persamaan ini saya masukkan ke situ hasilnya beda gitu Pak. Itu Maksudnya yang kedua ini, Mbak? Yang ini? iya Pak, 2P lambda yang mana, Mbak ya? yang itu yang Bagian sini? iya. Bagian sini yang ini ya, Mbak? P alpha, 2P alpha ini toh? Iya Pak. Ini ya. Ini saya yang elips digerakkan pada parabola. Elips dan parabola berarti yang mana ya? Ini berarti ya, Mbak ya. Anda pakai ini? Elips dan parabola ini. Iya Pak. Kemudian ini kalau Anda pakai ini nanti Anda bingung, Mbak. Ini harusnya kalau dimasukkan memang harusnya akan sama sih, Mbak. Cuman gini, kenapa di sini pakai 2P alpha 2P alpha? Karena apa namanya? Persamaan umum dari parabola itu memang bentuknya adalah seperti ini. Jadi bentuknya adalah sekian kuadrat sama dengan 2P sekian, tergantung dia pada bidang apa itu ya. Kalau dia pada bidang apa namanya XUY, nanti biasanya ya nanti X kuadrat sama dengan 2PY atau sebaliknya Y kuadrat sama dengan 2PX. Di sini dia pada bidang XOZ ini sehingga dia persamaannya ini X kuadrat sama dengan 2PZ. Dan di situ memang kalau di soal yang di papan tadi 2P, P-nya berarti berapa, Mbak? 8, Mbak? Iya Pak. 8. Terus gimana? Kalau Anda masukkan di sini gimana memang? Di sini berarti berapa? Itu 16 per 25 Pak. 16 per 25 Z gitu? Iya. Kalau ini 16 per 25, jangan-jangan ininya malah yang salah, Mbak. Sebentar ya. Langkah logikanya di sini tadi diambil Z alpha ini sudah. Kalau kita kan ngambilnya Z alpha juga ya sama ya. Semua bedanya di sini kalau di sini XOZ kita pakainya YOZ, bedanya di situ. Mbak, kalau mau masukkan kan harus disesuaikan dulu tuh, Mbak. Di sini kan dia XY, ininya sama. Elipsnya memang sama. X kuadrat per X0 kuadrat plus Y kuadrat plus Y0 kuadrat, tapi di sininya kan kita berbeda, Mbak. Sorry, di sininya. Soal di sininya kan berbeda tuh, Mbak. Iya Pak. Sudah Anda sesuaikan itu? Berbeda Pak. Kalau misal saya pakai yang X kuadrat plus Y kuadrat X0 itu, X0 itu sama yang sampingnya itu beda Pak. Makanya itu bingung. Sudah Anda sesuaikan maksudnya ini? Sudah dibalik? Maksudnya ini kan rumusnya kan nggak pakai ini sama persis plek kan? Karena yang 0 di sini kan X-nya ini. Kalau pada soal tadi, ya kan, Mbak? Iya Pak.
Yang ini kan berarti ini Y kuadrat toh Mbak. Kemudian di bawah ini di sini harusnya Y0 kuadrat sama dengan 2P alfa. Terus ini sudah sama. Lah di sininya nanti menjadi sudah sama harusnya kan X0 kuadrat sama dengan sekian per sekian X0 kuadrat. Ini X0 kuadrat. Ini kan tetap Mbak, halo. Iya, Pak. Yang ini tetap apa enggak ya Mbak? Itu tetap, Pak. Maksudnya Ini tetap. maksudnya tadi kalau di tulisan saya tadi menjadi apa tadi Mbak? Y0 16 alfa kuadrat. atau Y kuadrat sama Iya. dengan 16 alfa atau di sini? Ini Mbak. Iya, Pak. Kan benar kalau dimasukkan ke rumus ini masih benar sampai titik sini masih benar kan ya? Iya. Sampai langkah ini masih benar, oke. Terus sampai langkah ini Mbak, berarti X0 kuadrat kan berarti kebalikannya. Hasilnya 25 alfa, masih benar nggak? Masih, Pak. Jadi di sini masih sama ya. Ini berapa? Ini 16 alfa, yang ini 25 alfa gitu ya. Iya, Pak. Terus saat Anda masukkan ke sini, Iya, mulai dimasukkan di situ nanti beda gitu, Pak. Jadi, kan kalau yang di sebelah kiri, ini kan dibalik tuh Mbak, berarti Mbak. Ini dibalik ke sini tuh Mbak. Kalau, iya, berarti kan kalau karena kita tadi adalah Y kuadrat, berarti kan X-nya di sini yang intinya sama sih. Intinya kan di sini ini kan diperoleh dari sini aja Mbak. Ini kan cuma diperoleh dari atas ini, terus yang ini kan diperoleh dari ini. Berarti kan sama lah sebenarnya, sampai sini kan masih sama tuh Mbak. Sampai sini kan harusnya masih sama, X kuadrat per 25 alfa tambah Y kuadrat per 16 alfa masih sama harusnya sampai sini. Ya nggak? Nggak apa, santai aja. Ini kita coba kita lihat mana nanti yang salah, apakah penjelasan di bukunya ataukah saya yang saya kerjakan di papan itu ya. Betul nggak Mbak? Tadi siapa Mbak? Siapa tadi? Khalifah, Pak. Betul Mbak? Sampai sini kan masih menyesuaikan rumusnya tuh. Iya, benar. Sampai sini masih menyesuaikan rumusnya. Kan tinggal z-nya diganti dengan alfa saja toh di sini. Saat z diganti alfa dengan mengeliminasi alfa. Ini mengeliminasi alfanya bagaimana kalau di sini? Jadi, Pak, yang di persamaan kanan itu jadinya kan nanti X kuadrat per 16 tambah Y kuadrat 16 per 25 kali 16. Kan Terus berarti kalau 25. Ininya 25 tuh. ya, Sama nggak ini kan? iya, Masih sama. Terus sama dengan satu juga. Jangan-jangan ini yang jangan-jangan agak salah di sini ya. Ini kok bisa berubah jadi ini gimana? Ayo. Dia benar ya, dibagi alfa semua ya. Dibagi dibagi a kuadrat, betul. Dibagi a kuadrat, nanti ini per a kuadrat, ini per a kuadrat. Terus oh ini loh Mbak. Halo Mbak, siapa Mbak Ifah tadi? iya, Pak. Mbak, sebentar Mbak. Di sini harusnya apa Mbak? Harusnya ini berubah jadi apa Mbak? Itu 16 per 25, Pak. Enggak, 2P-nya berapa harusnya ini? 2P-nya 16. 16 kan? A-nya 25. ini bukan A berarti Mbak di sini Mbak. Di sini kan berarti dia harusnya B Mbak. Maksudnya gini loh Mbak.
Anda jangan langsung masukkan rumus ini, nanti Anda bingung. Kenapa? Karena ini yang berbeda konsepnya, Mbak. Kita tadi di soal yang di papan, ininya Mbak, perhatikan, parabolanya itu Y kuadrat sama dengan 16Z, Mbak. Udah tahu ya? Halo? Iya. Mbak, berarti di sini 2P-nya ini senilai dengan apa? Senilai dengan B atau senilai dengan A? B. Senilai dengan B kuadrat atau Mbak? Iya. Nah, sedangkan di sini Mbak, sekarang, perhatikan. Di soal, di contoh soal mana tadi sih? Ya, hilang malah. Ini mau Mbak. Nah ini kan S kuadrat sama dengan sekian, Z Mbak, 2PZ Mbak. Iya, Pak. Nah, berarti kalau ini X kuadrat 2PZ, ini 2P-nya senilai dengan apa? Senilai dengan A toh? Iya. Nah itu loh, itu jadi masalah itu loh. Jadi jangan langsung, Anda nggak usah mengikuti rumus ini. Makanya tadi kan saya waktu menjelaskan di papan, rumus ini itu maksudnya adalah jangan fokus pada rumus-rumusnya di sini. Jangan fokus pada 2P-nya, kemudian B kuadrat per alfa kuadrat per A kuadratnya. Itu enggak, jangan fokus pada itunya, Mbak. Tapi fokuslah pada runtutannya, Mbak, alurnya. Alurnya tadi, pertama ambil Z sama dengan alfa, terus ambil titiknya ini tadi. Yang gitu tuh, Mbak. Titiknya aja berbeda kok, Mbak, di sini, Mbak. Titik di sini kan ini yang 0 Y-nya tuh, Mbak. Iya, Pak. Sedangkan di sini apa yang 0? X-nya. X-nya kan, karena mengikuti lintasannya ini ya, lintasannya parabolanya kan X-nya yang 0 tuh. Iya, Paham Pak. ya? Sama maksud saya ya. Nah nanti apa tidak ada yang salah sebenarnya. Ini juga tidak salah. Jawaban ini juga tidak salah. Cuman menjadi salah adalah ketika di sini persamaannya berbeda, terus kita masukkan langsung tempel saja ke rumus ini, lah itu jadi masalah, Mbak. Oh iya, maksud Pak. saya? Paham ya? Iya, Pak. Hati-hati di situ. Nah, yang kenapa, Mbak? Karena di sininya ini kita berbeda, Mbak. Jadi ini tuh bukan yang ini. Maka di sini nanti berubahnya 2P-nya bukan 2P per A kuadrat, tapi 2P per B kuadrat. Saya tuliskan di depan papan ya, Mbak ya. Ya, Pak. Apa ini biar sama-sama tahu, Mbak. Ya nanti berbeda karena ini rumus yang tadi di buku tadi itu kan gini, Pak. S kuadrat per 2P alfa gitu ya, ditambah Y kuadrat per tadi B kuadrat per A kuadrat ya. B kuadrat per A kuadrat dikali 2P alfa sama dengan 1. Ini tuh Mbak, yang di buku. Iya Mbak? Iya, Pak. Kenapa? Karena apa namanya? Kita tadi kalau di buku itu yang diketahui di sini itu X kuadrat. Ayo yang kita punya Y kuadrat. Jadi bukan ini, Mbak. Kalau mau disesuaikan dengan buku, yang kita peroleh itu bukan bentuk seperti ini, tapi yang bawah ini. Nanti kita punya ini X kuadrat per di sini ada A kuadrat per B kuadrat kali 2B alfa tambah Y kuadrat per 2B alfa sama dengan 1, Mbak. Jadi bukan yang ini salah. Ini sesuai buku. Ketika yang 0 Y-nya. Tapi yang soal kita ini kan yang 0 X-nya. Di sini yang kita punya adalah Y kuadrat sama dengan 16Z. Di sini yang sama dengan 2P alfa adalah Y0 kuadratnya. Jadi ini, Mbak. Ini kan Y0 kuadrat, Mbak. Iya nggak? Iya, Pak. Dan sedangkan yang ini apa? Yang ini kan X0 kuadrat, kan? Ini tadi. Iya nggak? Iya, Pak. Nah, berarti untuk menguraikan ini bagaimana? Untuk mengurai ini itu dikali B semua. Dibagi B semua. Dibagi B kuadrat, sehingga kita akan punya ini nanti. S kuadrat per A kuadrat kali 2P alfa, gitu ya. Ditambah Y kuadrat dibagi B menjadi B kuadrat 2P alfa. Ini dibagi B menjadi 1 per B kuadrat. Terus untuk menghilangkan 2P alfanya menjadi Z, kita punya ini S kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan ini berarti menjadi 2P per
B kuadrat dikali Z. Nah ini rumusnya harusnya yang digunakan yang ini Pak. Kelihatan nggak dari layar Anda ini, bagian ini? Terlihat, Pak. Jadi kan kalau pakai ini bener ya Mbak? 2P-nya berapa? 16 kan? B kuadratnya Iya. berapa? 16. 16. Sesuai kan dengan ini? Iya, sesuai, Pak. Nah, itu masalahnya Mbak. Jadi tidak ada yang salah. Di papan ini nggak salah, di buku ini nggak salah. Tapi akan jadi salah kalau tadi yang diketahui berbeda, tapi kita gunakan rumus ini gitu Mbak. Paham maksudnya ya? Paham, Pak? Nah, jadi itu Mbak ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu terpaku pada rumus, tapi yang penting kita paham alur langkah-langkahnya tadi. Biar kita nggak terjebak rumus tadi gitu Mbak. Itu sudah Baik, Pak. clear? Sudah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak. Silakan kalau ada pertanyaan dari yang lain. Kalau ada yang masih janggal atau masih bingung bisa Anda tanyakan. Ada lagi dari yang lain? Yang lain semuanya sudah jelas? Izin bertanya, Pak. Oh, silakan Mbak. Mbak siapa? Itu kan di situ Z sama dengan alfa, Pak. Lensi, Pak. Oh, yang mana? Ini Mbak. Ini. Itu kan Z sama Z selalu Z sama dengan alfa. Nah itu Z-nya selalu alfa atau gimana Pak? Atau bisa X sama dengan alfa sebagainya? Apanya Mbak? Itu yang alfa itu selalu Z atau bisa X, bisa Y, Pak. Nah, ini tergantung Mbak, tergantung pada aturannya lah. Betul, pertanyaan yang bagus Mbak. Jadi tergantung pada aturan yang diberikan pada soal Mbak. Di sini lihat nomor 7 tadi ya. Nomor 7 mana? Misalnya nomor 7 ini. Nah, perhatikan. Kenapa tadi yang alfa adalah Z-nya? Karena di sini Mbak, yang digerakkan kan elips tuh Mbak. Ya enggak? Halo. Iya, Pak. Yang digerakkan tadi elips ini. Elips ini kan terletak pada X, O, Y, Z-nya 0. Lah, titik pusatnya elips itu kan terletak selalu pada sumbu Z, Mbak. Ya enggak? Halo. Iya. Nah, ilustrasinya tadi gimana? Kita punya gambar gitu. Z-nya kan apa elipsnya kan berarti digerakkan naik turun tuh, Mbak. Kenapa? Karena titik pusatnya di sumbu Z. Sumbu Z kan yang naik turun, yang vertikal. Lah, kalau titik pusatnya harus selalu pada sumbu Z ini, berarti kan dia hanya bisa bergerak naik atau turun saja. Paham belum Mbak maksudnya? Pelan-pelan ini saya jelaskan langkahnya. Paham dulu nggak? Paham, Pak. Nah, ini saya bayangkan. Ini sumbu Z kan gini ya, agak gini ya. Terus Paham, kita Pak. punya elipsnya misalkan kita nggak punya benda apa ya, melingkar ya. Ini aja lah, ini ya. Katakanlah elipsnya ini, dia kan hanya bergerak naik atau turun gitu ya. Nah, kalau dia bergerak naik atau turun, maka letak perubahan ini kan hanya bergantung pada ketinggian ya, maksudnya. Letak perubahan ini hanya bergantung pada ketinggian. Jadi, semakin naik kan nanti Z-nya berubah menjadi Z sama dengan sekian. Z sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3. Ke bawah ya Z sama dengan min 1, Z sama dengan min 2, Z sama dengan min 3 gitu maksudnya. Nah, karena dia yang berubah hanya Z sekian ketinggiannya, maka kita ambil seolah-olah Z-nya ini pada saat Z sama dengan alfa, di ketinggian alfa itu maksudnya. Sampai itu dulu, paham dulu belum? Oh ya, paham, Pak. Paham ya lah. Itulah kenapa yang alfa adalah Z-nya. Berbeda nanti kalau pertanyaan yang lain, Mbak. Misalkan pertanyaan nomor 8. Nah, ini yang digerakkan hiperbola atau hiperbola yang ini kan. Pusatnya hiperbola pada sumbu apa, Mbak? Ini? Halo? Mbak, perhatikan di layar ini, Mbak. Pusatnya hiperbola ini harus selalu terletak pada sumbu apa?
sumbu X, Pak. Sumbu? Nggak dengerin, Mbak. Sumbu X. Sumbu X kan ini kan lah. Nah, karena dia terletak pada sumbu X ya. Sumbu X itu kan yang ke depan dan belakang, Mbak. Ini, Mbak. Depan dan belakang ini ya. Berarti kan dia nanti geraknya kan maju dan mundur. Iya enggak? Jadi saat X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama Iya, dengan Pak. 2, atau ke belakang X sama dengan min 1, X sama dengan min 2. Berarti kita ambil seolah-olah hiperbola itu terletak pada saat X sama dengan alfa gitu, Mbak. Paham belum maksudnya? Berarti pada soal nomor 8 ini yang dijadikan sama dengan alfa adalah X-nya gitu, Mbak. Paham belum? Iya, Pak, saya paham, Pak.